Oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah, pada sesi kali ini kita langsung masuk ke formula poin 3 ya, yaitu koneksi database dan program. Oke. Sebelum kita melakukan koneksi database dan program, nah ini pertanyaannya, database-nya apa? Programnya yang mana, database yang mana? Nah, dari dua formula ini kita berarti harus membuat database dan membuat program. Database yang akan kita buat adalah database SQL Server, di mana di video awal-awal itu teman-teman telah melakukan instalasi database SQL Server 2016. Nah, sekarang kita masuk ke database SQL Server 2016 yang telah kita install. Bagaimana caranya? Langsung kita buat. Saya coba minimize dulu. Di sini sebetulnya sudah login, saya coba close. Nah, untuk yang pertama adalah kita langsung cari icon seperti ini, Microsoft SQL Server Management Studio. Kita coba searching di sini. Saya biasanya carinya seperti ini karena Windows 10 ya. Di M dia awalnya. Nah, ini dia Microsoft SQL Server 2016. Lalu saya pilih yang ini, Microsoft SQL Server Management Studio. Kita buka. Untuk tampilan pertama itu biasanya kosong. Nah, nanti teman-teman ini harus kita perhatikan nih. Di sini kita screenshot, lalu kita copy paste di sini. Nah, ini ya. Di sini ada 4 poin nih. 1 2 3 4. 4 yang mana yang saya maksud? Pertama yang ini, lalu yang ini, dan yang ini. Oke, kita coba kasih tanda. 1 2 3. Ini perlu dicatat dan perlu diingat. Nah, kenapa perlu diingat? Karena nanti kita akan melakukan tiru atau ya simpelnya itu meniru SQL Server ini. Nah, ini kan ada form login. Artinya apa? Artinya connect to server. Jadi menghubungkan si SQL Server ini ke database. Sama seperti formula di sini. Jadi formula program ke database. Nah, kita tiru seperti ini. Di sini ada server name. Nah, di sini kan ada server name, berarti poin 1 adalah mengetahui nama server. Kemudian kedua ada authentication. Nah, ini abaikan, skip poin 2. Lari ke ini, login dan password. Nah, berarti di sini login user ya, user loginnya. Kemudian yang berikutnya adalah passwordnya apa nih. Nah, dari sini nama server, user login dan password kita sudah melakukan pengaturan ini saat instalasi SQL Server. Nah, di sini saya ada nama servernya yaitu Lenovo P15s/trial ya, seperti ini. Nah, nama ini muncul otomatis teman-teman pada saat melakukan instalasi SQL Server. Nah, pastikan sama ini nama servernya kan ini. Nah, kita coba catat di sini. Oke, kita geser dulu ini ke sini. Nah, ini nama servernya. Kita pakai ini ya, tanda kurung Lenovo, nama server yang saya buat. User loginnya SA ya, standarnya SA. Nah, kemudian ini passwordnya saya 1234567.
Nah, oke. Kalau kita sudah ketemu seperti ini, kita tinggal login di sini. Connect. Nah, ini yang dimaksud dengan masuk ke database. Nah, berikutnya di formula ini database. Berarti kita harus buat database. Cara membuat database di sini terdiri dari beberapa folder. Ada database, security, server objects, dan seterusnya ke bawah. Kita fokus ke icon folder database di sini. Nah, ini adalah area di mana database yang akan kita buat. Misal, kita akan membuat aplikasi penjualan. Kita perlu database. Caranya klik kanan new database. Di sini tinggal memberikan nama databasenya, database name di sini. Nah, misalkan DB penjualan. Setelah seperti ini, kita klik OK. Nah, sampai di sini kita selesai pembuatan database yang dimaksud dari formula PBNet 2022 ini, koneksi database-nya. Ini saya garis bawahi database. Nah, ini DB penjualan kita hapus karena sebagai sampel saja. Nah, karena kita lagi training atau lagi latihan, kita coba buat database-nya. Klik kanan, new database, DB latihan ya di sini. Nah, ini dia. Ini standar saya seperti ini, kita klik OK. Nah, untuk cara melakukan pembuatan database di SQL Server seperti ini caranya. Sangat mudah sekali. Oke, di sini kita selesai. Nah, berikut adalah program. Ini saya kasih bold dan kasih garis bawah ya di sini program. Program di sini yang mana? Yaitu sebuah aplikasi yang memang mau kita buat. Nah, pertanyaannya program yang mana? Nggak tahu karena kita belum bikin. Berarti kita harus bikin program baru. Caranya gimana? Caranya buka Microsoft Visual Studio 2015, kita klik. Nah, ini dia muncul. Berikutnya kita klik file di sini, lalu new project di sini. Ada website, ada theme project, ada file. Kita pilih project. Kemudian di sini banyak sekali muncul pilihan-pilihan ya. Nah, saya akan tunjukkan program yang akan kita buat. Tampilan utamanya seperti ini nih, seperti Microsoft Office. Nah, seperti contoh di aplikasi yang saya tunjukkan ini. Nah, kita akan buat seperti ini. Caranya sangat mudah. Kita file new project, lalu di sini pada templates pilih Visual Basic dan Windows, lalu pilih Universal. Ada Windows 8, ada Classic, Desktop. Nah, di sini banyak sekali ya. Nah, kita pilih yang mana nih? Nah, kita coba balik lagi ke Visual Basic di sini. Nah, ketika Visual Basic di sini kita pilih Dev Express WinForm App Template Gallery. Yang ini pilihnya ya. Kenapa yang ini? Karena kita akan melakukan training langsung studi kasusnya itu klasifikasi atau kategori aplikasi yang akan kita buat tuh ada nilai jualnya. Kalau kita pakai Windows Phone Application, bagi saya itu terlalu standar dan banyak fitur-fitur lebih bagus di sini. Dan itu sangat bermanfaat sekali buat programmer. Nanti kita akan cari tahu perbedaannya di mana saja. Oke ya, langsung balik lagi ke sini. Kita klik di sini Dev Express P21.1 WinForm App Template Gallery. Kemudian fokus ke sini. Ini ada name di standarnya DX Application 1. Ini kita ubah nih.
Nama di sini adalah nama aplikasi yang akan kita buat. Misalkan kita akan buat nama aplikasinya training atau kit tutorial pb.net. Nah, ini ya. Atau formula deh, formula tutorial, tapi enaknya kit ya, kit saja deh. Kit tutorial pb.net, pastikan disamakan dulu buat teman-teman nih. Kemudian di sini ada location. Ini artinya ini mau disimpan di mana project kita. Kita browse di sini. Kita pilih, kita coba simpannya di dalam documents. Lalu pilih Visual Studio. Nah, di sini ya ada project kan. Standarnya di sini. Nah, di sini. Jika teman-teman belum ada, silahkan buat folder namanya training pb.net. Ini trying ya, ini salah saya salah melakukan penamaan folder. Nah, ini kalau saya edit sekarang nggak bisa dia jatuhnya karena sedang ada file yang lagi dibuka. Nah, ini kan lagi dibuka yang mana? Yang ini, yang Excel ini. Oke, ini cancel. Silakan teman-teman buat folder yang namanya training pb.net. Lalu saya akan menyimpan di sini. Nah, di dalam folder training pb.net. Select folder. Nah, udah seperti ini, kita klik OK. Berikutnya kita pilih WinForm Common, pilihnya yang ribbon base. Nah, ribbon base. Kenapa pilih ribbon base application? Karena kita akan melakukan tampilan aplikasi utamanya seperti Microsoft Office. Jadi biar nggak perlu manual bikin lagi. Ini cukup familiar ya, tampilannya bagus seperti ini. Kalau yang blank ya masih standar, kita harus bikin satu-satu create desainnya. Toolbar juga sama seperti ini, ada tab UI dan ada frame design. Saya pilihnya yang ribbon based application. Nah, seperti ini. Kemudian framework targetnya kita gunakan 452 aja, ini sudah cukup. Nah, setelah ini kita pilih create project. Oke, ini sedang ada main view model, lagi loading dulu ya. Pertama. Oke. Nah, sudah. Ini kenapa ada main view? Oke. Yaitu form utama, ini kita close dulu. Nah, ini dia tampilan pertamanya, kita coba klik start. Ini dia tampilan pertama kita seperti ini. Nah, nanti kita akan coba desain form utamanya seperti ini nih, Risalah Management System. Konsepnya seperti ini, ada macam-macam menu di sini ya, nanti kita buat. Nah, untuk kosongannya seperti ini hasilnya. Nah, masih kosong. Nanti di sini kita tambahkan menu-menu sesuai yang kita butuhkan. Oke, balik lagi ke tabel formula pb.net 2022. Nah, sampai di sini kita sudah selesai nih database dan program. Selanjutnya tinggal kita koneksi. Koneksi yang gimana? Yaitu mengkaitkan program kita di sini. Yang ini nih program kita ke database. Database di sini yang mana? Yaitu yang database ini, DB latihan. Nah, gimana caranya biar terhubung? Formulanya simple. Formulanya ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama adalah mengenalkan kepada program database yang akan kita buat, yang akan kita pakai. Kurang panjang ini, sorry. Yang akan kita gunakan. Yang kedua, deklarasi aturan standar database dan program. Yang ketiga, formula koneksi program ke database. Intinya, kita harus fokus ke sini aja nih. Bagaimana cara koneksi program kita ke database. Caranya seperti ini. Pertama, ini kita buka, klik file, lalu new di sini. Klik file ya di sini. Nah, lalu cari data.
Nah, kalau di sini terlalu susah, teman-teman cukup seperti ini. Project, add module. Ada add class, ada add Windows Form. Saya ulangi, cara simpelnya ini karena ini sifatnya formula, jadi tetap ya tidak ada perubahan dan teman-teman cukup sekali saja buatnya. Jadi tinggal seperti ini saja, klik project, lalu pilih add module. Yang ini, klik add module, lalu pilih data, cari modul. Sorry, bukan data, kode, lalu modul ini. Nah, jadi ada common itemnya, ada kode, ada data general. Kita pilih kode, lalu modul. Atau cara tersimpelnya, langsung klik project, add modul, dan dia akan otomatis terpilih ke modul. Dan name di sini modul 1.pb. Nah, di sini kita rubah menjadi modul underscore koneksi seperti ini. Kita berikan nama modul koneksi. Lalu klik add. Nah, ini sudah selesai. Nah, bagaimana cara penerapan dari formula ini ya, formula koneksi database ke program yang kita buat yang ini? Caranya seperti ini. Yang pertama adalah mengenalkan codingnya ini kita copy, ini nggak perlu kita hafalkan, copy saja karena memang dari sana formulanya seperti ini. Nah, di sini yaitu adanya dia sebelum, di sini keterangannya. Nah ya, pengenalan database. Jadi adanya posisinya sebelum modul kodenya. Lalu kita paste di sini. Oke, bisa nggak kita ketik manual? Bisa, silahkan. Kalau mau ketik manual, import sistem titik data seperti ini. Nah, kalau mau ketik manual lagi, silahkan sistem data SQL client. Nah, seperti ini kalau mau manual. Nah, kalau saya itu karena sifatnya tetap jadi nggak perlu manual. Ini sudah tahap 1 kita sudah. Tahap kedua adalah ini, deklarasi aturan standar database dan program. Saya di sini menekankan aturan standar database dan program. Artinya ini string ini tetap. Nih, kita copy yang ini. Kita kopikan di sini di dalam modul koneksi. Tekan enter, lalu paste di sini. Nah, ini sifatnya tetap, SQL connection, SQL command, SQL data reader, SQL data adapter, SQL dataset. Dan ini tidak perlu teman-teman memahami secara rinci sekali, nggak perlu karena ini sifatnya tetap. Nanti di prakteknya ketika pembuatan program kita nggak bakal ngebahas ini nggak diperlukan nih karena sekali data. Nah, kemudian saya sedikit jelaskan di sini ada public pass, nama server, username, database, dan jalur koneksi ke database. Pass yang mana? Pass itu yang di sini. Sebelumnya kita telah bahas nih yang ini kan. Nah, ada nama server, ada SA, ada login user sama password. Nah, ini kita deklarasikan nih. Di sini ada kan public, nama server, berarti yang ini nih. Cuman urutannya beda, urutannya mau disamain silahkan. Kita Ctrl X seperti ini boleh biar lebih selaras. Lalu ada berikutnya ada login user. Nah, ini username ya. Ini kita cut, kita pindahkan di sini, paste di sini. Nah, username yang SA ini kan, lalu ada password. Nah, ini pas kita singkat pas. Ini penamaan ini bebas. Mau nama server seperti ini, mau nama underscore server seperti ini bebas. Ini kita sendiri yang menentukan. Pasnya sudah. Lalu kita deklarasikan database yang ini nih untuk mentarget ke sini. DB latihan berarti database. Jalur koneksi ke database. Jadi ada 5, kalau di sini 1 2 3 4 5. Ini yang wajib kita deklarasikan sebagai string. Nah, setelah ini berikutnya kita copy paste ini. Nah, yang ini nih kita buat di sini, berarti sub koneksi. Public, ketikan public sub koneksi. Kenapa kita ada public di sini? Biar ini bisa dipanggil di form. Public koneksi ini yang mana? Buat menghubungkan ke database.
kita setting public agar bisa diakses di semua menu yang akan kita buat. Contoh menu yang saya maksud yaitu yang ini. Di aplikasi yang saya tampilkan ini yaitu ada menu program pesantren, menu data mata pelajaran, ada menu data kelas atau kelompok, ada staf ke bawah di sini banyak dan seterusnya di sini. Nah, ini itu harus dihubungkan ke database satu persatu program pesantren. Nah, untuk menampilkan data ini kita perlu menghubungkan menu ini ke database ini. Nah, terus kalau kita buka data mata pelajaran yang ini pun data ngambil dari database di sini. Kita perlu menghubungkan program ini ke database kita. Nah, karena sifatnya banyak, kalau kita bikin satu-satu modul koneksi seperti ini, kita tentu akan sangat kurang efektif sekali. Makanya di sini ditambahkan public sub koneksi. Nah, jadi nanti ketika program ini memanggil ya, kita cukup panggil ini koneksi terhubung aja ke server. Panggil koneksi, ketikkan kode koneksi ini. Nah, ini dia akan terhubung. Oke, singkatnya seperti itu. Kita lanjutkan codingnya. Nah, ini kita copy paste blok sampai di sini. Kemudian kita kopikan di sini. Nah, ini dia. Oke. Di sini coding formulanya seperti ini ya. Jadi ketetapan dari Microsoft SQL Server-nya seperti ini codingnya. Nah, ini saya tunjukkan jalur koneksi multiple active terus ke sini nih. Nah, ini pasti nih. Jadi sifatnya pasti. Jadi simple saja, ini nggak perlu dipahami secara detail. Yang penting kita paham cara melakukan koneksi program ke database seperti ini caranya. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kan udah selesai. Kita buat di my setting ini, yaitu untuk menyimpan data yang di sini nih. Yang ini. Nah, ini kan sudah ada isi kan? Nah, di sini ada checklist remember password. Kalau di checklist remember password ini data ini nggak perlu kita input ulang. Jadi otomatis dia akan terisi. Contoh seperti ini. Nah, ya kan? Jadi nggak perlu kita ngisi password ulang, SA ulang, ini ulang. Jadi sudah muncul sendiri. Nah, gimana caranya biar seperti ini? Caranya kita di project, di program yang kita buat, pilih ini, klik project, lalu pilih Kit Tutorial PBNet Properties. Di sini ya, Properties, klik. Lalu di sini muncul tab application, ada compile, ada debug, nah, dan seterusnya ke bawah. Kita pilih yang ini, yang settings. Yang settings ini kita pilih. Nah, berikutnya kita berikan yang ini nih. Nah, nama server. Ini urutannya saya coba pindahkan dulu. Nama server, username, password, dan database. Nah, seperti ini urutannya ya. Nah, yang pertama kita buat ini, nama server. Nama server ini kita copy. Lalu di sini di name ini kita klik kanan paste. Ini tipe string, scope user, value kosongkan. Lalu tekan enter. Nah, ini selesai. Berikutnya kita buat titik user ini, copy usernya saja. Lalu seperti ini. Di blok paste, tekan enter, dan ini kemudian pwd singkatan dari password. Lalu kita blok paste, tekan enter, dan di sini database seperti ini. Blok lagi kita lakukan paste. Nah, database selesai. Intinya kita harus membuat deklarasikan dulu di sini. Nama server, user, pwd, database. Ini sebenarnya sifatnya bebas ya. Misalkan bebas yang dimaksud adalah misalkan kita mau buat bukan pwd tapi pwd database ya. Misalkan seperti ini nih. Nah, pwd database. Maka kalau kita buat seperti ini, di sini kita rubah. Jadi panggilnya pwd database. Nah, yang ini seperti ini. Tapi ini terlalu panjang, makanya saya singkat pwd saja. Kemudian di sini database sudah selesai.
Jadi ini ngambil dari my setting ini. Nah, jika sudah seperti ini, berikutnya adalah kita coba save all terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah selesai. Artinya kita mengambil data nama server, username, path dan database yang ada nilainya di sini. Oke teman-teman, untuk platform pembuatan SQL server dan programnya kita sudah selesai. Sampai di sini kita sudah selesai nih. Untuk formula koneksi database ke SQL server. Nah, berikutnya kita coba rename ini. Ini ya, saya save all. Nah, di sini double klik yang ini, lalu kita rename main view yang ini nih. Nah, ini name-nya kita rubah menjadi frm_utama. Jadi biar namanya nggak main view, frm utama. Kemudian ini juga sama, kita rubah nih, klik cukup sekali yang ini, maka dia berubah seperti ini. Pada file name ini kita rubah juga, samakan frm_utama, lalu tekan enter. Kita save all dan ini kita close yang ini. Nah, jadi udah berubah dia frm utama. Kemudian kita klik build, lalu rebuild kit tutorial pbnet. Oke, kita jalankan. Nah, di sini pertama kali aplikasi di running, kita coba setting dulu biar dia maksimal seperti ini. Jadi langsung layar penuh. Cara seperti apa? Caranya pada properties frm utama ini kita cari Windows stat. Pastikan ini klik ini dulu ya, disortir alphabetical. Nah, ini klik lalu pilih Windows stat. Standarnya normal, kita pilih maximize. Nah, apa sih maksud maximize ini? Yaitu biar ketika pertama kali running aplikasi langsung memenuhi layar komputer kita. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, pada video kali ini kita sudah memahami dan menerapkan formula pbnet 2022 pada poin koneksi database dan program. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan data seperti ini, pengisian yang ini nih. Nah, ini diisi. Penentuan nama server, login, dan password. Oke, bagaimana untuk penentuan server name ini akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Oke, sebelum video ini ditutup, saya akan menekankan kembali bahwa intinya yang coding ini, nah yang ini teman-teman sifatnya pasti ya, jadi nggak perlu kita hafalkan, cukup copy paste saja ini coding ininya. Nah, ini kita copy paste, samakan seperti ini, harus sama dulu ya, saya sarankan sama karena nanti konsepnya kita akan menerapkan di project baru, biar tidak mengulang-ulang codingan dan biar tidak ada perbedaan coding untuk sementara. Jadi teman-teman dimohon untuk kerjasamanya untuk menyamakan dulu codingannya. Baik, kalau di sini public CONN maka silakan CONN. Nah, saya sertakan ini ya, saya sertakan di sini apa shortcutnya. Saya coba rubah dulu di sini. Nah, yang ini saya rubah langsung ke sini. Nah, di sini oke. Koneksinya juga sama. Saya coba copy paste. Jadi biar nanti teman-teman juga lebih mudah ya. Nah, ini nanti saya copyin, sertakan untuk coding database ininya. Oke teman-teman, demikian untuk formula yang ini, yang poin 3. Nah, berikutnya pada video selanjutnya kita akan membuat form koneksinya.
form koneksi secara real time. Oke, seperti apa codingnya akan kita bahas pada sesi berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.